Kalau budgeting pakai formula 50-30-20 itu kelihatannya rapi, tapi di dunia nyata formula ini sering gagal total. Dan yang bikin bahaya, banyak orang merasa dirinya yang salah, padahal yang salah itu kerangkanya. Sekarang gue mau nanya dulu, selama ini kamu ngatur uang pakai apa? 50-30-20, 40-30-20-10, atau sekadar berharap cukup sampai akhir bulan? Tulis di kolom komentar, karena di video ini gue mau bahas kenapa formula budgeting yang populer itu misleading. Masalah utama dari formula budgeting itu satu, dia berbasis persentase, bukan realita. Angkanya kelihatan masuk akal, tapi dia nggak pernah nanya apakah kebutuhan hidupnya cukup secara nominal. Sekarang kita pakai angka bukan orang. Misalnya income 2 juta rupiah per bulan. Pakai formula 50-30-20, artinya 1 juta untuk kebutuhan, 600.000 untuk keinginan, 400.000 untuk ditabung. Sekarang stop sebentar. 1 juta itu dipakai buat apa saja? Makan, transport, listrik, air, pulsa, belum ada cicilan, belum ada kejadian darurat. Di titik ini kelihatan jelas, persentasenya kelihatan benar, tapi nominalnya nggak masuk akal. Sekarang kita balikkan angkanya. Income 20 juta per bulan. Dengan formula yang sama, 10 juta untuk kebutuhan, 4 juta untuk tabungan. Padahal secara realita, biaya hidupnya mungkin cuma 5 atau 6 juta. Artinya apa? Potensi menabungnya ada, tapi malah dipaksa habis karena formulanya bilang begitu. Dari dua simulasi ini kelihatan satu hal, formula ini gagal di dua arah. Income kecil jadi makin tertekan, income besar jadi buang potensi. Jadi masalahnya bukan di orangnya, masalahnya di kerangkanya. Terus kenapa formula ini masih diajarin di mana-mana? Karena simple, mudah dijelaskan, mudah diingat, dan kelihatan pinter. Padahal keuangan itu personal dan hidup tiap orang beda-beda. Kalau mau lebih realistis, cara berpikirnya harus dibalik. Bukan mulai dari persentase, tapi mulai dari kebutuhan minimum, hitung dulu biaya hidup yang benar-benar wajib. Setelah itu kewajiban, baru sisanya mau diapakan. Kalau sisanya kecil, masalahnya bukan di formula, tapi di struktur hidup dan income. Ada satu prinsip yang hampir selalu aman, sisihkan minimal 10% dari income, berapapun gajinya, 1 juta, 5 juta, atau 50 juta. Di tahap awal, yang penting bukan besar kecilnya, tapi konsistensinya. Lebih baik 10% tapi disiplin bertahun-tahun daripada 50% tapi cuma bertahan sebentar. Ada satu tabel menarik. Kalau saving rate cuma 10%, waktu kerja yang dibutuhkan bisa sampai 50 tahun. Kalau saving rate 50%, waktunya bisa turun jadi sekitar 17 tahun. Ini bukan motivasi, ini matematika. Masalahnya, banyak orang kebalik fokus, modal kecil, tapi ngincer return besar dalam waktu singkat. Dan mindset kayak gini sering berakhir di kehilangan modal. Di fase awal, saving rate itu jauh lebih penting daripada return investasi. Karena return tergantung market, tapi saving rate tergantung keputusan kita sendiri. Sekarang gue kasih ilustrasi simple. Modal 1 juta naik 100%, cuannya 1 juta. Modal 1 miliar naik 1%, cuannya 10 juta. Makanya di awal perjalanan, modal lebih penting daripada mimpi return besar. Gue sendiri sekarang nggak pakai formula budgeting apapun. Gue cuman tentuin satu angka, saldo aman di rekening buat hidup dan kewajiban. Kalau ada uang masuk dan saldo itu sudah lewat batas, uangnya langsung gue pindahin ke aset. Simple, low effort, tapi disiplin. Sekali lagi, nggak ada satu formula yang cocok buat semua orang. Yang ada, sistem yang bisa kamu jalanin lama.
Sekarang giliran kamu. Dalam 1 tahun terakhir, rata-rata kamu bisa investasi berapa persen dari income bulanan? Tulis di komentar, gua baca satu-satu.